If I don't get on that plane, they will send someone else in my place, and that will be bad news for the both of us. Objects moving, noises. Could it move? It felt so real, Richard. Mommy? I could feel her eyes on me. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ellison yang sedang dalam perjalanan menuju rumah masa kecil Ellison bersama suaminya bernama Richard dan putra mereka yang masih kecil bernama Seth. Perjalanan ini terasa sangat berat bagi Ellison yang baru saja menerima kabar tragis tentang kematian ayahnya bernama John yang ditemukan tewas gantung diri. John adalah satu-satunya keluarga Ellison yang tersisa setelah ibu Ellison bernama Susan meninggal dunia akibat kanker saat Ellison masih kecil. Ellison merasa diliputi kesedihan yang mendalam menghadapi kenyataan pahit bahwa dia kini benar-benar kehilangan semua orang yang dicintainya. Rumah masa kecilnya yang dulunya penuh dengan kenangan indah dan momen-momen bahagia bersama orang tuanya kini terasa seperti tempat yang hanya menyimpan banyak memori. Sesampainya di rumah masa kecil Ellison, dia perlahan berkeliling melewati setiap sudut rumah yang penuh dengan kenangan bersama orang tuanya. Kemudian Ellison dan Richard memutuskan untuk tinggal di rumah itu selama beberapa waktu, berharap dapat menemukan ketenangan dan sedikit menghibur diri di tengah kesedihan yang mereka rasakan. Saat malam tiba, Ellison yang tertidur tiba-tiba mengalami mimpi buruk di mana ia mengalami ketindihan dengan melihat penampakan seorang wanita berkostum pengantin. Beruntungnya Richard selalu ada di sampingnya yang dengan sigap membangunkan Ellison dari tidurnya. Tapi ternyata ini bukanlah pengalaman pertama Ellison mengalami mimpi buruk. Sejak kecil, Ellison sering mengalami mimpi buruk yang selalu melibatkan sosok wanita berkostum pengantin. Tidak peduli dimanapun dia berada, seolah-olah mimpi buruk adalah bagian yang tak terpisahkan dari tidurnya yang terus menghantui Ellison. Keesokan harinya setelah Richard berangkat bekerja, Ellison merasa perlu mengalihkan pikirannya dari mimpi buruk yang terus menghantui tidurnya. Ellison memutuskan untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan membersihkan rumah, berharap aktivitas yang dilakukan dapat memberikan Ellison sedikit ketenangan. Setelah beberapa jam sibuk membersihkan dan merapikan rumah, Ellison merasa sedikit lebih baik. Lalu tiba-tiba Ellison mendengar Seth yang menangis. Dengan cepat Ellison bergegas menuju kamar anaknya. Melihat Seth yang terbangun dan menangis, Ellison mengangkatnya dengan lembut dan mencoba untuk menidurkannya kembali. Kemudian mata Ellison tertuju pada benang yang berada di kasur Seth. Benang tersebut membuat Ellison teringat kembali pada masa lalu. Benang itu mengingatkannya pada Susan yang dahulu berprofesi sebagai penjahit. Susan sering menghabiskan waktu di depan mesin jahit membuat berbagai macam pakaian dengan keterampilan yang dia miliki. Tak terasa malam pun tiba. Richard yang baru pulang setelah seharian bekerja memberikan kabar baik kepada Ellison mengenai dirinya yang akan mendapat kenaikan jabatan. Namun untuk menerima jabatan baru, Richard harus menjalani pelatihan selama beberapa hari di luar kota. Richard meminta izin kepada Ellison untuk pergi menjalani pelatihan selama beberapa hari ke depan. Ellison yang tengah berada dalam masa berduka setelah kematian John merasa sangat membutuhkan kehadiran Richard di sampingnya. Perasaan kehilangan yang mendalam dan kesedihan yang meliputi dirinya membuatnya enggan untuk ditinggal sendirian. Dengan tegas, Ellison menyuruh Richard untuk menolak tawaran kenaikan jabatan tersebut. Richard pun menghadapi dilema besar. Di satu sisi, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini demi kemajuan karirnya. Namun di sisi lain, hatinya terasa berat meninggalkan Ellison sendirian yang masih berada dalam kesedihan setelah kehilangan ayahnya. Dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, akhirnya Richard dengan berat hati memutuskan untuk mengikuti pelatihan yang terpaksa meninggalkan Ellison di rumah sendirian, berharap keputusannya akan membawa dampak positif di masa depan. Richard tahu kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Keputusan yang diambil oleh Richard ternyata membuat Ellison bersedih dan memilih untuk meninggalkan meja makan. For me, it's just... I'll be going away for a few days for a training course. My father just committed suicide. Ah, come on, Alison, what's wrong? All I could do was at least stay by my side. Kemudian Ellison yang baru saja selesai menidurkan Seth mendengar adanya suara gangsing yang berputar. Suara itu mulai membawa Ellison kembali ke masa kecilnya, mengingatkan pada pengalaman traumatis yang hampir membuatnya kehilangan nyawa.
Ketika Ellison masih kecil, ia pernah melihat sebuah gangsing yang berputar dan masuk ke sebuah ruangan kecil di bawah tangga. Merasa penasaran, Ellison mengikuti gangsing itu ke dalam ruangan tersebut. Tapi saat ia berada di dalam, pintu ruangan itu tiba-tiba dikunci dari luar oleh Susan, sehingga membuat Ellison terjebak di dalam ruangan yang sempit dan minim oksigen. Keesokan paginya, Ellison yang terjebak di ruangan sempit di bawah tangga berhasil ditemukan oleh John dalam kondisi tak sadarkan diri akibat kekurangan oksigen. Dengan cemas dan panik, John segera membebaskan Ellison dari ruangan tersebut dan menggendongnya keluar untuk mendapat oksigen yang cukup. Setelah Ellison kembali sadar, John memeluknya dengan erat, merasa sangat bersyukur karena Ellison masih diberi keselamatan. Dengan suara gemetar, John meminta maaf kepada Ellison atas perbuatannya yang telah dilakukan Susan dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. John mengungkapkan bahwa Susan yang selama ini dikenal Ellison sebagai sosok yang penuh kasih sayang, sebenarnya sedang menderita penyakit yang mempengaruhi pikirannya. Tindakan Susan yang hampir merenggut nyawa Ellison bukanlah suatu kesengajaan, melainkan akibat dari kondisi mental yang membuatnya tidak sepenuhnya sadar atas perbuatannya sendiri. Kembali lagi ke masa kini, tak terasa pagi pun telah tiba. Ellison yang masih diselimuti oleh kenangan masa lalunya melihat Richard tengah bersiap-siap mengemasi barang-barangnya. Richard bersiap untuk berangkat ke pelatihan yang akan berlangsung selama beberapa hari. Richard dengan berat hati menjelaskan bahwa jika dia tidak pergi hari ini, bosnya akan memilih orang lain untuk mengisi posisi tersebut dan kesempatan itu tidak akan datang lagi kepadanya. If I don't get on that plane, they will send someone else in my place. Tak terasa malam pun telah tiba. Ellison yang tertidur kembali mengalami ketindihan dan merasakan kehadiran sosok wanita berkostum pengantin yang perlahan mendekat ke arah tempat tidur Seth. Akan tetapi karena Ellison sedang dalam kondisi ketindihan, dia pun tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya dengan segenap kekuatan yang tersisa, Ellison berhasil terbangun. Malam itu juga Ellison menelpon Richard untuk memberitahukan tentang dirinya yang kembali mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Ellison merasa bahwa sosok wanita berkostum pengantin yang muncul dalam mimpinya memiliki niat jahat dan berniat membawa Seth pergi. Richard yang menganggap Ellison hanya mengalami kecapean dan stres akibat berbagai peristiwa yang telah mereka alami belakangan ini, memintanya untuk tetap tenang. Richard menyarankan Ellison untuk meminum obat penenang agar Ellison bisa beristirahat dengan nyenyak. Setelah percakapan telepon berakhir, Ellison mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Ia tiba-tiba mendengar suara aneh yang berasal dari arah loteng rumah. Ellison pun segera mengeceknya dan sesampai di loteng, Ellison menemukan kaset rekaman keluarganya tahun 1995. Penasaran dengan isi dari rekaman tersebut, Ellison bergegas ke ruang tamu untuk memutar rekaman yang baru saja dia dapatkan. Rekaman dimulai pada tanggal 12 Maret 1995 dengan menunjukkan momen-momen indah ketika Ellison masih kecil dan orang tuanya John dan Susan tampak bahagia dan sehat. Mereka terlihat asyik bermain petak umpet bersama-sama dan melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Akan tetapi di tengah kenangan indah itu, Ellison tiba-tiba terkejut. Dalam salah satu adegan, Ellison menyaksikan dirinya sebagai anak kecil sedang melukis gambar yang menyeramkan. Ellison sangat cemas saat melihat gambar itu dan bertanya-tanya mengapa dia melukis sesuatu yang begitu menakutkan di masa kecilnya. Rekaman kemudian berpindah ke tanggal 11 Mei 1995. Kali ini rekaman menampilkan John yang memanggil dua orang pastor untuk datang ke rumah. Mereka berkumpul di ruang keluarga tanpa serius membicarakan sesuatu. Salah seorang pastor bernama Albert mengungkapkan kekhawatirannya dan ingin memastikan apakah perubahan perilaku Susan disebabkan oleh gangguan psikis atau justru mendapat gangguan paranormal sehingga mempengaruhi dirinya. Albert bertanya apakah Susan pernah dibawa ke dokter. John menjelaskan bahwa dia telah membawa Susan ke berbagai dokter dan sudah menjalani serangkaian terapi serta meminum obat-obatan yang disarankan dokter. Meskipun sudah mengikuti semua saran medis, tidak ada perkembangan positif yang terlihat. Kondisi Susan tampaknya tidak membaik dan malah makin memburuk. John semakin putus asa mencari solusi untuk membantu istrinya. Itulah alasan John mengundang Albert kemari. John berharap dengan bantuan spiritual, mereka bisa membantu Susan kembali menjadi dirinya yang dulu. Pada akhir rekaman, tepatnya tanggal 18 Mei 1995, terlihat Susan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan mulai mencabut rambutnya sendiri. Sementara John yang merekam kejadian tersebut secara langsung merasa syok dan takut. Setelah rekaman berakhir, Ellison segera mencari informasi tentang Pastor Albert, berharap menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya di masa lalu.
Setelah berjam-jam melakukan pencarian, Ellison akhirnya berhasil menemukan informasi mengenai tempat tinggal Pastor Albert. Ellison percaya bahwa menemui Pastor Albert adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran di balik masa lalu keluarganya yang penuh misteri dan mungkin juga menemukan jawaban atas mimpi buruk yang terus menghantui selama ini. Sesampai di rumah Albert, Ellison menyadari bahwa Albert sudah lama meninggalkan kehidupannya sebagai pastor. Ellison mulai menjelaskan maksud kedatangannya kemari. Ellison memperkenalkan dirinya sebagai putri dari John dan Susan. Ellison ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang terjadi 25 tahun yang lalu ketika Albert terlibat dalam kehidupan orang tuanya. Ellison berharap Albert masih mengingat peristiwa itu dan bersedia berbicara jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Albert terdiam sejenak seolah mencoba mengingat kembali masa-masa itu. Wajahnya yang semula tenang mendadak tegang ketika nama John dan Susan disebutkan oleh Ellison. Tampaknya kenangan akan kedua orang tua Ellison bukanlah sesuatu yang mudah dilupakan oleh Albert. Seolah tak mau menceritakan apa yang telah terjadi kepada orang tua Ellison, Albert malah mengusir Ellison dari rumahnya. Meski Ellison sudah memohon-mohon untuk meminta penjelasan dari Albert, tapi Albert tetap mengusirnya. Sebelum meninggalkan rumah Albert, Ellison dengan suara penuh khawatir mengatakan bahwa dirinya sekarang tinggal di rumah orang tuanya bersama suami dan anaknya. Ellison merasa ada yang tidak beres dengan rumah tersebut, sesuatu yang membuatnya merasa tak aman. How can I help? My name is Ellison. Can you please tell me what happened? About 25 years ago, a man came to... There's nothing to tell, nothing to remember. I'm sorry, I don't remember that name. Father Albert! Keesokan harinya, saat Ellison sedang menidurkan Seth, ia mendengar suara bel rumah berbunyi. Ketika dicek, ternyata yang datang adalah Albert yang berubah pikiran dan ingin membantu Ellison menyelesaikan semua masalahnya. Ellison mengundang Albert masuk dan mereka duduk di ruang tamu. Ellison memulai percakapan dengan menerangkan bagaimana dia mengetahui tentang Albert dari rekaman lama yang ditemukan di loteng rumah orang tuanya. Ellison kemudian mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya sejak lama. Ellison bertanya kepada Albert mengenai kebenaran tentang kematian ibunya yaitu Susan. Selama ini Ellison percaya ibunya meninggal akibat penyakit kanker seperti yang dijelaskan oleh ayahnya. Di sanalah Albert mulai bercerita bahwa 25 tahun yang lalu John datang kepadanya meminta bantuan dengan keyakinan bahwa Susan dirasuki oleh arwah jahat sehingga mengubah perilaku Susan menjadi tidak stabil. Saat Albert dan asistennya tiba di rumah John, mereka menemukan bahwa Susan memang benar sedang dirasuki oleh sesosok arwah jahat. Albert dan asistennya berjuang sekuat tenaga untuk melawan arwah tersebut, tapi karena kekuatan arwah itu sangat kuat membuat mereka kewalahan. Dalam upaya mengusir arwah itu dari tubuh Susan, Albert sempat mendengar arwah itu berbicara bahwa dirinya merupakan arwah seorang pengantin yang telah dibunuh oleh garis keturunan ini. Pada akhirnya Susan tewas akibat pengaruh dari arwah tersebut. To the serenity of being your faithful We're not that through. Through the anointing, recognize the invincible power of The she who dwells Kiritsatai Timorian. tell me your name. Setelah kejadian tragis itu, Albert merasakan penyesalan yang mendalam. Sebagai seorang pastor, Albert merasa telah gagal dalam tugasnya. Setelah arwah jahat merenggut nyawa Susan, arwah jahat tersebut tampaknya menghilang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehadirannya lagi. Namun ketenangan itu hanyalah sementara. Seiring berjalannya waktu, gangguan-gangguan aneh mulai muncul di rumah John. Benda-benda bergerak dengan sendirinya dan suara-suara aneh sering terdengar di telinga John. Gangguan-gangguan ini semakin menjadi-jadi hingga akhirnya sosok arwah wanita berkostum pengantin mulai menampakkan diri secara nyata di hadapan John. Teror ini berlanjut setiap hari menghantui John tanpa henti, membuatnya hidup dalam ketakutan. Tak lagi sanggup menahan tekanan dan teror yang terus-menerus berdatangan, John akhirnya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Ellison yang juga sering bermimpi tentang sosok wanita berkostum pengantin merasa semakin khawatir. Ia bertanya kepada Albert mengenai identitas arwah pengantin itu. Ellison ingin tahu apakah arwah tersebut memiliki hubungan dengan apa yang terjadi pada keluarganya. Albert menjelaskan bahwa wanita berkostum pengantin itu bernama Mary dan dialah sosok arwah jahat yang telah merasuki tubuh Susan. Terungkaplah bahwa Mary ternyata adalah istri pertama kakek Ellison. Setelah pernikahan kakek Ellison dengan Mary, Mary mendadak menghilang secara misterius. Pencarian besar-besaran sudah dilakukan oleh warga setempat dan polisi, namun mereka tak dapat menemukan satupun petunjuk mengenai keberadaan Mary.
Setelah hilangnya Mary, kakek Ellison pun menikah lagi beberapa tahun kemudian dengan seorang wanita bernama Catherine, dan dari pernikahan itu lahirlah dua anak, Maya dan Susan, yang merupakan ibu Ellison. Akan tetapi kebahagiaan keluarga baru itu tidak bertahan lama. Maya, putri sulung mereka, meninggal dunia ketika masih kecil, meninggalkan Susan sebagai satu-satunya anak yang bertahan hingga dewasa. Di saat Albert menceritakan segalanya pada Ellison, mata Ellison malah tertuju pada cermin di sudut ruangan yang mengarah ke tempat tidur Seth. Dari pantulan cermin, Ellison memperhatikan arwah Mary yang datang ingin mengambil Seth dari tempat tidurnya. Tak hanya itu saja, Ellison dibuat terkejut melihat arwah Mary yang muncul secara tiba-tiba di depan matanya. Tak kuat dengan semua gangguan itu, Ellison berpikir untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Ia yakin dengan menjauh dari rumah ini, keluarganya bisa aman dari gangguan yang terus meneror mereka. Namun sebelum Ellison pergi, Albert langsung mencegahnya dan menjelaskan jika bukan rumah ini yang terkutuk, melainkan garis keturunan Ellison yang telah terkena kutukan dari masa lalu. Mary akan selalu menemukan Ellison dimanapun dia berada, dan tidak akan berhenti sampai apa yang dia inginkan tercapai. Tiba-tiba Richard pulang ke rumah setelah menyelesaikan masa pelatihannya dan melihat Ellison sedang berbicara dengan Albert. Pada awalnya, Ellison berusaha menjelaskan maksud kedatangan Albert hanya untuk membantu mereka menghadapi teror dari sosok arwah wanita berkostum pengantin yang ingin melakukan balas dendam pada keluarga mereka atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Akan tetapi, Richard yang tidak percaya dengan hal-hal mistis malah mengusir Albert. Dia menolak untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai ancaman yang akan mereka hadapi ke depannya. Sebelum pergi, Albert memberitahu Ellison satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan dari Mary adalah dengan menemukan mayatnya dan menguburnya dengan layak. Albert menjelaskan bahwa hanya dengan melakukan ini, Mary bisa mendapat ketenangan di alamnya dan menghentikan teror yang saat ini masih menghantui keluarga Ellison. Dalam perjalanan pulang, Albert malah mendapat gangguan dari arwah Mary. And diabolical presences. Karena arwah Mary datang mengagetkan Albert, membuat Albert mengalami serangan jantung dan tewas di tempat. Sementara itu, Ellison terbangun dari tidurnya setelah mendapat mimpi buruk lagi tentang sosok Mary. Saat Ellison berusaha menenangkan diri, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari lantai bawah. Ellison segera mengeceknya dan alangkah terkejutnya melihat Albert yang berjalan ke sebuah ruangan. Ellison pun mengikutinya dan tiba-tiba saja Ellison mendapat gangguan lagi dari sosok Mary hingga membuatnya berteriak histeris. Richard yang saat itu tidur di ruang tamu mendadak terbangun setelah mendengar suara teriakan Ellison. Dengan panik, Richard berlari menuju teriakan Ellison. Akan tetapi, ketika Richard mencoba membuka pintu menuju ruangan tempat teriakan itu berasal, pintu tersebut tidak mau terbuka, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi. Beberapa menit kemudian, akhirnya pintu pun terbuka juga, dan Richard langsung menghampiri Ellison yang terbaring di lantai. Ternyata sejak tadi, Ellison mendapat gangguan lagi dari Mary hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Saat Ellison kembali ke kamar untuk memeriksa keadaan Seth, ia sudah terlambat karena Mary telah membawa Seth pergi. Tentu hilangnya Seth membuat Ellison merasa sangat bersedih. Melihat kejadian yang mengerikan ini dengan mata kepalanya sendiri, Richard akhirnya tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Segala cerita Ellison tentang teror mistis yang menghantui keluarga mereka kini menjadi jelas di depan matanya. Rasa bersalah mulai menghantui Richard karena sebelumnya ia menolak untuk percaya pada apa yang Ellison katakan. Mereka mencoba memanggil polisi untuk melaporkan hilangnya Seth, berharap bisa menemukan petunjuk mengenai keberadaan putra mereka. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil. Polisi tidak menemukan jejak atau tanda-tanda keberadaan Seth. Polisi menduga mungkin terdapat seseorang yang memiliki dendam terhadap keluarga Richard dan telah menculik anak mereka sebagai bentuk balas dendam. Sementara itu, Richard yang akhirnya mulai percaya bahwa kejadian ini berkaitan dengan hal-hal mistis, memutuskan untuk mencari bantuan dengan mendatangkan seorang dukun bernama Dave. Dukun ini dikenal karena kemampuannya dalam menangani masalah-masalah mistis. Richard dan Ellison berharap Dave bisa memberikan bantuan yang mereka butuhkan untuk menemukan Seth dan mengatasi teror dari arwah Mary. Mereka mulai menceritakan kepada Dave segala sesuatu yang telah terjadi, dari awal mula teror yang menghantui mereka hingga keterkaitan keluarga Ellison dengan arwah Mary. Dave yang mendengar penjelasan itu dengan seksama, langsung berkeliling ke setiap sudut rumah untuk merasakan apakah terdapat aura jahat berada di sekeliling mereka.
Ia dengan hati-hati mengamati setiap ruangan mencari tanda-tanda energi negatif. Kemudian dibawalah Dave menuju kamar Seth, tempat terakhir kali Seth terlihat sebelum menghilang. Setelah melakukan pengecekan secara menyeluruh, Dave mengeluarkan sebuah benda yang mirip seperti gundu dari dalam sakunya yang selalu dia bawa kemana-mana. Gundu ini berfungsi sebagai alat pendeteksi energi negatif yang akan berubah warna tergantung pada energi di sekitarnya. Jika gundu tampak jernih, itu menandakan tidak ada energi negatif di sekitar mereka. Jika warnanya abu-abu berarti ada kehadiran sosok di sekitar, namun biasanya tidak mengganggu dan membahayakan manusia. Tetapi jika warnanya berubah menjadi hitam atau gelap, itu menandakan adanya energi negatif yang sangat kuat dan berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Karena hanya Ellison yang dapat merasakan kehadiran arwah Mary dengan lebih jelas, Dave memutuskan untuk melakukan ritual khusus. Dave menyiapkan lilin dan meminta Ellison untuk menutup matanya. Dave meminta Ellison untuk fokus pada foto Seth dan membayangkan keberadaan Seth. Saat Ellison mengikuti instruksi Dave dan fokus pada foto Seth, gundu yang dibawa Dave yang awalnya jernih perlahan mulai berubah warna menjadi gelap. Menyaksikan perubahan ini, Dave juga menutup matanya dan tiba-tiba Dave berpindah ke dimensi lain. Dalam dimensi yang berbeda, Dave mulai mengamati sosok seorang wanita yang ia yakini adalah Mary sedang mendorong sebuah kereta bayi. Ketika Dave mendekati kereta bayi, alangkah terkejutnya Dave melihat janin yang gagal. Dari penemuan ini, Dave menyimpulkan bahwa saat Mary meninggal dunia, ia sedang mengandung anak yang tidak sempat dilahirkan. Penemuan ini memberikan petunjuk penting tentang kemarahan Mary dan kemungkinan besar menjadi alasan mengapa arwahnya terjebak di dunia ini, menuntut balas dendam atas kematiannya dan kematian anaknya yang belum lahir. Setelah ritual itu selesai, Dave memberitahu Ellison dan Richard mengenai arwah Mary yang dulunya meninggal dalam kondisi hamil. Ketika Mary dibunuh, dia tak hanya kehilangan nyawanya tetapi juga anak yang dikandungnya. Itulah alasan mengapa arwah Mary murka, menuntut balas dendam dengan mengutuk garis keturunan keluarga Ellison. Hal yang harus mereka lakukan sekarang adalah menemukan di mana mayat Mary berada dan menguburnya dengan layak agar arwah Mary bisa tenang di alam sana. Namun masalahnya adalah mereka tidak memiliki petunjuk yang jelas mengenai lokasi mayat Mary. Tanpa informasi yang memadai, tugas ini tampaknya hampir mustahil. Untuk bisa mengembalikan Seth ke dunia ini dan mengatasi kutukan yang ada, Dave menawarkan sebuah ritual. Namun perlu diingat bahwa ritual kali ini akan membawa konsekuensi besar dan tidak bisa dianggap enteng. Sebelum memulai ritual, Dave memperingatkan Ellison bahwa dalam perjalanan kali ini, Ellison akan menghadapi dan melihat banyak arwah gentayangan. Dave meminta Ellison untuk tidak terganggu oleh mereka dan tetap fokus pada tujuan utamanya menemukan Seth. Dave menerangkan bahwa dengan alat yang dibawanya, dia dapat mengetahui apakah Ellison telah berhasil menemukan Seth di dunia lain. Jika Ellison telah berhasil menemukan Seth, Dave akan langsung menghentikan ritual tersebut. Dave menekankan betapa krusialnya untuk tidak lengah atau kehilangan fokus, karena kalau ritual ini gagal, Ellison bisa terjebak selamanya di dunia lain. Demi anak tercintanya, Ellison akan selalu siap menghadapi rintangan yang ada, dan dengan begitu ritual pun dimulai. You can close your eyes. Others you will not recognize. And we breathe in. Ellison terbangun di dunia lain di mana dia bertemu dengan banyak sekali arwah menyeramkan yang tidak dia kenal. She wanted to stay with us, so I whispered to her. Bahkan Ellison juga bertemu dengan ibu dan ayahnya. Hal itu pun membuat Ellison sangat senang bertemu dengan mereka kembali. You've grown up to be a beautiful woman. We'll be together again. You always used to enjoy drawing. Mom? But you're dead. Everything's fine, honey. Tapi Ellison ingat pesan Dave untuk tetap fokus pada tujuan utamanya dalam mencari keberadaan Seth. Ellison terus berjalan dan kembali melihat masa lalu memperlihatkan kakek Ellison yang merasa bersedih menyaksikan anaknya yaitu Maya tewas dibunuh oleh Catherine. Ternyata Catherine saat itu tengah dirasuki arwah Mary. Lalu Catherine yang dirasuki arwah Mary melakukan bunuh diri dengan menyayat lehernya. Sementara kakek Ellison yang merasa sengsara akibat terus mendapat teror dari Mary, akhirnya nekat melakukan bunuh diri juga meninggalkan Susan sebagai satu-satunya orang di keluarga itu yang masih hidup. Tak hanya menyaksikan kematian kakek Ellison dan Catherine, Ellison juga melihat masa lalu bagaimana Mary bisa tewas dan berubah menjadi arwah jahat yang penuh dendam. Mary yang saat itu baru selesai melangsungkan pernikahan dengan kakek Ellison malah terciduk melakukan mantap-mantap dengan pria lain. Terungkap bahwa Mary tidak sepenuhnya mencintai kakek Ellison dan telah lama menjalin hubungan gelap dengan pria lain.
Perselingkuhan ini membuat kakek Ellison merasa dikhianati. Bahkan sebelum kakek Ellison memutuskan untuk membunuh Mary, Mary mengungkapkan tentang dirinya yang sedang mengandung anak dari selingkuhannya. Meskipun mengetahui bahwa Mary tengah mengandung, kakek Ellison yang tidak bisa menahan kemarahan dan kesedihannya memilih untuk mengakhiri hidup Mary dengan cara menembaknya. Pada akhirnya Mary tewas dengan bayi yang masih ada dalam kandungan. Sebelum meninggal, Mary sempat bersumpah untuk mengutuk garis keturunan kakek Ellison sebagai bentuk balas dendam. Kutukan itu kemudian meluas ke seluruh keluarga, menimbulkan teror yang terus-menerus menghantui mereka hingga saat ini. Setelah kematian Mary, kakek Ellison berusaha menutupi jejak perbuatannya dengan mengubur mayat Mary di sebuah tempat tersembunyi. Setelah Ellison melihat kejadian yang sebenarnya, Ellison mendengar suara tangisan Seth yang terdengar dari arah kuburan Mary. Ketika Ellison menggali kuburan Mary, Ellison sangat bahagia karena akhirnya ia berhasil bertemu lagi dengan Seth. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat karena tiba-tiba muncul arwah Mary yang mendekat ke arah Ellison, berusaha mencegah Ellison dan Seth untuk kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba saja Ellison tersadar di dunia nyata tanpa membawa Seth. Awalnya Ellison merasa hancur karena mengira dirinya gagal membawa Seth kembali. Akan tetapi kesedihannya seketika berubah menjadi kebahagiaan saat Richard yang berada di kamar Seth datang dengan kabar baik bahwa Seth telah kembali. Seminggu setelah kejadian tersebut, kehidupan keluarga Ellison dan Richard tampak kembali normal. Dave yang berperan penting dalam misi penyelamatan Seth mampir ke rumah mereka untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ketika ia tiba di sana, Dave memperhatikan orang-orang yang sibuk mengangkut barang-barang dari rumah Ellison ke dalam truk. Tampaknya Richard dan Ellison bersiap untuk pindah rumah. Richard yang sibuk mengemas barang-barang menyambut kedatangan Dave dengan hangat. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dave karena sejak ritual yang mereka lakukan, teror dari arwah Mary sudah tidak ada lagi dan keluarganya bisa hidup dengan tenang. Dave kemudian bertanya kepada Richard tentang keberadaan Ellison karena ia ingin mengucapkan salam perpisahan sebelum mereka pindah. Richard pun menyuruh Dave untuk masuk ke dalam rumah mencari keberadaan Ellison. Dave pun mulai berkeliling menelusuri setiap ruangan sambil memanggil nama Ellison. Setelah beberapa lama mencari, ia tak bisa menemukan keberadaan Ellison. Yang ia temukan hanyalah Seth yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Merasa ada yang tidak beres, Dave memutuskan untuk memberikan gundu pelindung yang biasa ia bawa pada Seth sebagai jimat untuk melindunginya dari energi negatif. Namun ketika Dave mengeluarkan gundu dari sakunya, gundu tersebut tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat, menandakan kehadiran energi jahat yang sangat kuat. Dave segera menyadari bahwa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Saat itulah Ellison muncul secara tiba-tiba. Sementara itu, Richard yang dari tadi kebingungan lantaran Dave tidak kunjung keluar setelah menemui Ellison, memutuskan untuk mencari Dave di dalam rumah. Ketika Richard memasuki rumah, ia terkejut melihat Dave sudah tidak bernyawa tergeletak di lantai. Selain itu, Seth tiba-tiba menghilang dari tempat tidurnya. Richard panik saat mendengar suara tangisan Seth dari arah loteng rumah. Richard pun bergegas menuju loteng berharap bisa menemukan Seth di sana. Namun ketika Richard mencapai loteng dan mendekati Seth, Richard menemukan Seth yang ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Secara tiba-tiba Ellison muncul di belakang Richard. Ellison yang ternyata dirasuki arwah Mary tanpa ampun langsung membunuh Richard. Setelah membunuh seluruh anggota keluarga Ellison, arwah Mary merasa dendamnya sudah terbalaskan. Kemudian arwah Mary yang kini berada dalam tubuh Ellison melakukan bunuh diri untuk mengakhiri kutukan dan balas dendamnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, see you next video guys.